Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas soal asli ya, TKA Matematika untuk tingkat SMP, MTS ataupun sederajat tahun 2026. Untuk video kali ini kita akan bahas nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan disimak video ini baik-baik adik-adik. Ke soal nomor 1, hasil dari operasi bilangan berpangkat berikut. Ini ada 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat negatif 4 dibagi dengan 7 pangkat 2 adalah titik-titik. Oke, kita pakai sifat perpangkatan adik-adik ya. Kalau perkalian pangkatnya yes, betul, ditambah. Kalau pembagian pangkatnya yes, dikurangi. Oke, berarti kita langsung saja adik-adik ya. 3 ditambah negatif 4 gitu ya, ini ditambah. Terus ini bagi, berarti dikurangi 2. Oke, langsung ketemu ini adik-adik ya. 7 pangkat 3 ditambah negatif 4 atau 3 dikurangi 4 itu minus 1. Minus 1 minus 2 berarti minus 3. Jadi jawabannya C adik-adik. Ke soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2 panjang amat ini adik-adik ya. Nah, ini Om Ali kasih tipsnya ya untuk ada soal dengan stimulus yang panjang seperti ini. Nah, tipsnya seperti ini adik-adik. Ini tuh bacaannya tidak terlalu penting karena ini hanya memperkenalkan apa itu cashback. Jadi ini bacaan ini kita skip. Nah, langsung ke sini adik-adik. Vouchernya, voucher cashbacknya ini ada A, B, C, D. Ini harus diperhatikan. Ini nanti mesti kepakai di soal untuk menjawab soal. Nah, ini contoh cashbacknya. Ini juga dijelaskan. Ini kalau adik-adik sudah paham, tidak perlu. Ini di skip juga. Kita langsung ke pertanyaan yang di sini saja, adik-adik. Jadi untuk menghemat waktu ya, karena soal TKA kan itu terbatas waktunya. Oke, Rina akan membeli hadiah untuk 2 orang temannya. Hadiahnya akan dikirim ke alamat masing-masing sehingga Rina harus melakukan 2 kali transaksi. Setiap 1 kali transaksi, Rina dapat memilih 1 voucher cashback. Setiap voucher hanya dapat digunakan 1 kali. Hadiah yang dikirim harganya sama, yaitu Rp50.000. Jika Rina menginginkan cashback lebih dari Rp10.000, voucher mana sajakah yang harus ia pilih? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini pilihannya ada voucher A, B, C, D. Ingat ya, 50.000 cashbacknya harus lebih dari 10.000. Kita ke A dulu. Ini cashbacknya 25%. Yang A 25% alias 25/100. Kita kali dengan tadi hadiahnya 50.000 ya. Ini ya tadi ya. Harganya sama ya untuk 2 orang temannya tadi. Oke, jring nolnya 2 dicoret, tinggal 25 kali 5 kan 125, masih ada 02. Nah, ini 12.500 lebih dari. Oke, ini betul checklist. Yang voucher B adik-adik, kita lihat 5% cashbacknya, berarti 5/100 kali 50.000. Jring 02 nya kecoret, 5 kali 5 25, masih ada 02. Berarti ini salah. Sekarang yang C, voucher C di sini 10%. Oke, 10/100 kali 50.000. Jring sama dengan 5 kali 1 5. Di sini nolnya ada 1 2 3. Oke, ini 5.000 berarti salah. Yang terakhir yang D 40%. 40/100 kali 50.000. Jring 5 kali 4 ya, 4 kali 5 20. Nolnya masih ada 3. 20.000 berarti benar. Jadi jawabannya yang yes, A dan D. Nice. Nomor 3 ini juga masih melanjutkan dari nomor 2. Jadi Om Ali langsung intinya saja ya, supaya menghemat waktu. Sekali lagi intinya saja di pertanyaannya. Di sini ada Rina memiliki voucher A, B, D.
yang bisa ia gunakan untuk berbelanja online. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini berkaitan dengan nominal transaksi Rina dan voucher yang seharusnya ia gunakan untuk mendapat cashback terbesar. Oke, A, B, sama D adik-adik ya. Coba yang ini, yang voucher ini belinya 50.000. Apakah menggunakan voucher D itu sudah secara maksimal atau yang terbesar ya, ini ya, terbesar. Coba voucher D dia dapat diskon vouchernya 40%, maksimalnya 20.000. Coba kita 40% dari 50.000. Oke. Jring 40, 4 kali 5 saja 20, masih ada 01, 23, 20.000. Ternyata mentok maksimal 20.000 ya. Kalau AB ini kan A sama B nya walaupun maksimalnya 100.000 atau 200.000, tapi kan ini mentoknya nggak sampai ini ya, dilihat persentasenya 25 sama 5, masih besaran ini. Jadi ini pernyataan benar. Oke, checklist benar ya. Terus yang berikutnya, kalau vouchernya ini 200.000 rupiah, menggunakan B apakah sudah tepat? Coba yang B adik-adik. Yang B di sini maksimalnya 200.000. Tapi hanya 5%. Coba 5% dari berapa ini? 200.000. Kita selidiki. Jring 5 kali 2 adalah 10. Masih ada 0 berapa ini? 1, 2, 3 10.000 ada adik, belum maksimal. Coba kalau pakai voucher A adik-adik, ini voucher A, cashbacknya 25% ada adik. Nah, 25% dari 200.000. Jring 25 kali 5 kan 50, masih ada 03, 1, 2, 3. Ternyata lebih besar. Jadi ini pernyataan yang salah. Sekarang yang ketiga, pernyataan ketiga 2.500.000. Oke, apakah pakai voucher A? Voucher A tadi 25% ya. Kita kali dengan 2.500.000. Oke, berapa ini? Jring. Oke. 25 kali kan 25 kan 625. Nolnya masih ada 3, 625. Tapi di sini kan ada maksimalnya. Kalau voucher A maksimalnya cuma 100.000. Jadi yang kepake hanya 100.000. Walaupun ini segini ya ketemunya ya, tapi maksimalnya di sini ada sampai dengan 100.000. Kita coba dengan B adik-adik ya. Ini ya, ini kan pakai voucher A. Ternyata voucher B, tadi voucher B berapa? 5%. Coba 5% dari 2.500.000. Jring. Oke. 5 kali 25 125. Masih ada 03. Ternyata 125.000. Kalau voucher B itu kan maksimalnya 200.000. Jadi kepake ini. Jadi ini pernyataan salah. Oke, jadi ini benar, salah. Nomor 4. Nah, di sini ada bacaan lagi yang menurut Om Ali juga tidak terlalu penting. Jadi kita skip ya sekali lagi untuk menghemat waktu. Nah, yang harus diperhatikan itu bagian ini adik-adik ya. Yang tabel ini yang disajikan dalam data ini. Kan ini nanti untuk pertanyaannya adik-adik ya. Sekali lagi bacaannya kita skip, kita langsung konsentrasi ke tabel ininya. Kita ke pertanyaannya ya. Karena keterbatasan waktu pengujian, pada hari pertama hanya 1 buah yang akan diteliti. Buah yang akan diteliti pertama adalah buah yang memiliki, ini dia, berat terbesar dan kandungan air paling banyak. Buah yang akan diteliti pertama adalah titik-titik. Oke, ini ternyata nggak ngitung ya. Kita lihat sajian ini datanya ya, sajian datanya ini. Yang terbesar beratnya dan kandungan airnya paling banyak. Yang terberat mana? Terbesar. Ini ya 130.
Dan kandung airnya juga iya. Nah, ini paling banyak kan 140. Jadi buah ya wis buah C langsung jawabannya. Ke soal nomor 5. Ini ada bacaan lagi. Oke, yang diperhatikan adalah iya betul adik-adik ya, sudah mulai paham ya. Yang data ini adik-adik ya, yang rekomendasi suhu menyimpan makanan. Ada daging merah, makanan laut, daging unggas, buah dan sayur. Dan catatannya juga ini harus diperhatikan karena nanti berhubungan dengan soal. Ada daging unggas, daging yang berasal dari burung ternak seperti ayam, merpati dan sejenisnya. Ada daging merah, daging yang berasal dari mamalia ternak seperti sapi, kambing dan sebagainya. Berdasarkan saran FDA, berapa suhu lemari pendingin yang direkomendasikan untuk menyimpan daging ayam? Tadi daging ayam adalah termasuk yes, daging unggas adik-adik ya ini ya. Oke, daging unggas di sini ada keterangannya minus 90 derajat Celcius. Artinya apa adik? Yes, 19 derajat di bawah 0 derajat. Jadi yang C.